Saya cukup tertarik ketika memang berbicara tentang HMI, dan ketika memang saya memutuskan untuk berkader, saya bukan kader yang memang diculik ataupun memang kader-kader yang dipaksa untuk. Kenapa milih Sampang ini? Kan Sampang ini cukup jauh ya jaraknya kalau dilihat dari asal kotanya. Oke, setelah SC ini ada hal yang ingin dilakukan lagi nggak selain mengelola tentunya ya Master ya, karena memang sudah kewajiban itu di kampus maupun di HMI. BPL kuat, HMI hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hijau Hitam 21. Kali ini kita kedatangan tamu kita dari jauh. Mungkin bisa langsung berkenalan ya Mas ya. Ya, saya Dimas Pramudia, kader HMI cabang Sukoharjo yang kebetulan kemarin sempat mengikuti senior course di Sampang, sehingga ini transit di Jatim dulu untuk bermalam di Kahmi dari Jatim ini sendiri. Dari SC di Sampang tadi ya? Yes. Udah berapa lama menjadi kader HMI? Sebenarnya kalau dari kader HMI ini belum genap 1 tahun ya, atau belum anniversary lah ibarat kata ya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, itu lebih tepatnya 28 Agustus 1 tahun yang lalu atau 2021 itu alhamdulillah ya, saya mendapatkan taufik dan hidayah sehingga masuk HMI, dan alhamdulillah sekarang juga sudah di jenjang perkaderan senior course itu sendiri. Kalau jabatan sekarang ini ada di mana Mas? Kalau untuk perihal jabatan, alhamdulillah saya masih belum diamanahi jabatan, sehingga masih bebas sana sini untuk perkaderan di HMI itu. Wow, ini sangat keren ya, belum jadi pengurus, belum genap 1 tahun, tapi sudah ke jenjang senior course. Ini apa sih yang melatar belakangi kok sampai mau ini ke senior course? Ya mungkin kalau sebelum berbicara jenjang training perkaderan SC itu, sebenarnya memang dari awal perkuliahan saya tuh memang mencari sebuah organisasi yang bisa menempa ataupun menjadikan diri saya ini bisa lebih mengupgrade diri secara kualitas maupun kuantitas. Dan setelah saya memang mengarungi perkuliahan hingga semester 5, dan alhamdulillah juga dengan lingkungan yang di sana bisa dibilang minoritas secara HMI, tapi itu saya cukup tertarik ketika memang berbicara tentang HMI, dan ketika memang saya memutuskan untuk berkader, saya bukan kader yang memang diculik ataupun memang kader-kader yang dipaksa untuk menempa diri, akan tetapi memang alhamdulillah kesadaran diri sendiri untuk dapat bisa berproses maupun berprogres di HMI itu sendiri, sehingga alhamdulillah sebelum segenap 1 tahun saya sudah mampu ataupun bisa di senior course itu sendiri di Sampang, lebih tepatnya 3 hari yang lalu selesai. Oke. Kenapa milih Sampang ini? Kan Sampang ini cukup jauh ya jaraknya kalau dilihat dari asal kotanya. Saya harus panggil apa nih ya? Master ya, karena sudah selesai ya. Oke, Master ini kenapa harus memilih Sampang yang notabene kita kenal kan Sampang ini masih cabang baru ya. Mungkin ini salah satu event pertama yang besar. Nah, ini satu hal yang menarik juga ya Mbak ya. Mbak, Boleh, oke, ya, saya panggil Mbak ya. Ini cukup menarik karena memang sedikit banyaknya kader HMI itu, atau lebih banyaknya gitu, tertarik untuk menempa perkaderan itu di cabang-cabang eksklusif. Barangkali yang terkenal dengan intelektualitasnya secara hal sudah pasti gitu, di Ciputat. Kemudian cabang-cabang besar yang ada di Jatim itu ada di Malang, kemudian di Jawa Tengah ada Semarang, dan cabang luar dari Pulau Jawa itu sendiri. Tapi satu hal yang menarik dari saya pribadi, memang ada yang berbeda gitu. Adapun ada hal yang menarik dari Sampang ini sendiri, dari Madura, yang katanya ataupun notabene orangnya itu keras-keras, terutama di Sampang, kemudian tidak ramah dan banyak hal menariknya, sehingga atas rasa memang saya keingintahuan dan juga saya tidak ingin mempercayai isu-isu yang ada beredar, sehingga saya memberanikan diri untuk ke Sampang, yang memang cukup menyesal juga gitu awalnya, karena berangkat dari Solo itu memang ke Semarang dulu, kemudian ketinggalan kereta sehingga itu lewat bis Pantura ke Surabaya itu selama 12 jam. Itu yang bikin saya menyesal kenapa saya harus memilih Sampang gitu kan ketika untuk berangkat senior course.
Akan tetapi ketika memang saya bertemu dengan sahabat saya, Kanda Rizky di Surabaya dari Kudus asalnya, dan sampai di Sampang itu lebih kurangnya total perjalanan 18 jam atau hampir 1 hari. Itu sampai di sana ketika disambut dengan acara pembukaan, kami sangat terbayarkan lah rasa lelah itu, karena memang dari kultur budaya, pertama memang keislamannya di sana yang masih kental dengan nuansa sosial bermasyarakatnya, keislamannya, dan juga ketika pembukaan itu ada menampilkan seni musik gitu kan, seni alat musik dan lain sebagainya. Itu yang membuat kami untuk semangat gitu untuk menempa diri ketika mengikuti acara senior course di cabang persiapan Sampang itu sendiri. Setelah melaksanakan nih, kan kemarin udah selesai kan ya, itu apa sih kesan pesannya itu yang bisa disampaikan? Apa ternyata oh bener nih, ternyata Sampang ini keras tadi seperti kata orang, atau ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai loh sama yang pernah disampaikan orang-orang tentang, baik itu tentang Sampang maupun tentang senior course sendiri? Ya, oke. Mungkin kalau berbicara tentang budaya Sampang yang katanya orang-orangnya keras dan tidak mudah berbaur dan sebagainya, itu setelah saya validasi selama lebih kurangnya 14 hari di Sampang, acara senior course dan juga jalan-jalan di sana sama teman-teman, itu alhamdulillah memang dari teman-teman di Sampang maupun di Bangkalan, di Madura itu sangat bersosialnya itu sangat ramah, tidak kalah jauh ketika memang saya dari Sukoharjo ataupun dari Solo itu tidak kalah jauh. Akan tetapi yang membedakan memang ada kultur budaya yang ucapannya ataupun nadanya tinggi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu salah satu ciri khas dari Sampang itu, dengan kerendahan hatinya yang bisa ataupun mampu menurunkan nada yang tinggi untuk menyapa dari teman-teman dari luar kota. Dan di lain halnya juga yang memang menarik di Sampang ini memang dari keislamannya yang masih sangat kental gitu sendiri, Mbak. Oke. Kalau terkait senior course-nya nih, Master Dimas nih, ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal gitu, atau senior course-nya ini sudah bagus, atau ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan lah? Iya, itu alhamdulillah ketika memang saya mengikuti senior course, bukan juga yang terbaik dari Sukoharjo ataupun dari cabang kami sendiri, tapi memang ketika kami mengikuti SC itu suatu hal yang nekat gitu kan dari kami, apalagi kami yang memang itu notabene masih kader gitu kan, belum menempati jabatan di komisariat ataupun di cabang ataupun jabatan-jabatan strategisnya di dalam kampus ataupun di luar kampus, sehingga itu suatu tekad yang dibilang bulat ya enggak juga, karena ada retaknya, ada kurangnya, sehingga ketika memang kami memberanikan diri ya sudah, seperti jargon HMI ataupun yang biasa dikatakan ya yakin aja dulu gitu kan, sehingga kami usahakan dan alhamdulillah sampainya ini sampai Sampang dan mampu mengikuti acara SC ini dari awal hingga akhir dan dinyatakan lulus sebagai master di senior course cabang persiapan Sampang. Oke, siap Master. Oke, tadi sempat dibahas juga kan ya perjalanannya 18 jam. Siap. Ya. Oke, 18 jam itu akhirnya berpengaruh nggak untuk screeningnya? Kita tahu kan ya pasti screeningnya senior course itu orang bilang itu dianggap sebagai momok yang cukup menakutkan ya senior course, karena kan untuk mengelola, untuk menjadi master sampai dipanggil master itu kan sebenarnya beban moral kan ya. Kenapa sampai benar-benar mau, terus juga screeningnya itu tadi bagaimana, apa ada keterlambatan kah, atau separah apa sih senior course itu di screeningnya? Separah apa ya? Sebenarnya kembali ke masing-masing kader yang menganggap screening SC, LK2 maupun LK3 ini berat bagi dirinya masing-masing ataupun tidaknya, karena memang itu kembali ke kader masing-masing. Ketika memang itu merasa berat, ya mungkin berat bagi dirinya kan, tetapi kalau kita enjoy menikmati proses perkaderan, terutama mulai dari screening dan juga pembekalan lokal di masing-masing cabangnya, itulah yang membuat kiranya bisa nyaman ataupun menikmati dari screening senior course itu sendiri ataupun lain sebagainya. Dan memang yang sangat berkesan di kami ataupun di hati saya sendiri itu jangan sampailah untuk teman-teman yang memang kiranya mau ikut LK2 intermediate training, LK3 advanced training dan juga SC itu tidak mempersiapkan diri baik-baik di cabangnya. Karena apa? Itu tidak sedikit dari kami termasuk dari saya yang memang
tidak sungguh-sungguh ataupun tidak maksimal secara persiapan ataupun pembekalan di cabang masing-masing, ketika datang dengan kendala teknis yang dalam hal di luar kendali kita gitu kan. Tadi saya sampaikan di perjalanan hampir sampai 1 hari gitu kan, nyampe sana itu jam 3 subuh dan kemudian dilanjutkan subuhan dan tidur 2 jam, jam 8 itu langsung screening. Itu suatu hal yang kurang baik juga memang secara segi persiapan dari kami sendiri ataupun saya pribadi, sehingga selama screening itu cukup terlambat 1 hari dan juga di screening itu terkendala ngantuk, kemudian terkendala lupa materi dan lain sebagainya. Memang yang harus diperhatikan dari SC ini adalah persiapan kita untuk dapat mengkafahkan dari perkaderan KHMIan ataupun secara tidak langsung itu 5 materi wajib setidak-tidaknya itu dapat teruslah diulas gitu kan secara follow up di cabangnya masing-masing, dan juga tidak lupa juga menambahkan di SC itu pedoman perkaderan untuk disiapkan di persiapan screeningnya itu. Sejauh ini selama screening itu ada keterlambatan, tapi gimana sih Mas, Master ya sorry. Gimana sih Master ngejar ketertinggalannya itu tadi? Mungkin teman-teman kita nih yang nonton ini pengen berangkat SC tapi bingung apa aja itu yang harus disiapkan. Lalu bagaimana kalau sampai ketinggalan, harus berangkat atau enggak nih? Padahal kita udah awalnya tuh pengennya tuh jangan sampai ketinggalan, tapi ya karena suatu kendala yang tidak bisa diprediksi akhirnya ketinggalan. Mungkin ada yang bisa disampaikan lah. Ya mungkin ini terkait problem solvernya ya, ataupun menghadapi situasi-situasi yang memang itu di luar kendali kita masing-masing gitu kan, sehingga ketika memang kita sudah menyepakati ataupun yakin di awal yang saya sampaikan memang tidak sepenuhnya yakin, ya pastinya sudah tentu kita dapat menerka resikonya apa aja gitu kan. Ketika nanti kita berangkat telat 1 hari, mau tidak mau 3 hari, bagaimana strategi kita untuk menyelesaikan screening ini hingga tuntas, atau bahkan saya sendiri pun itu tidak tuntas ketika screening dan dilanjutkan screening berjalan selama di forum. Sehingga memang yang dapat dipersiapkan dari kader tadi tentu dari pembekalannya, dan ketika mendapati screening belum tuntas ataupun ada hal-hal yang di luar kendali, ya kalau saya dan kawan-kawan saya bilang sesama peserta SC, terutama sahabat saya dari Kudus tuh ya bawa adem aja gitu kan, enjoy aja gitu kan, sehingga kita ngadapinya itu nggak sepanang gitu, nggak pusing-pusing harus hafalan mukodimah gitu kan, biasanya hafalan konstitusi dan lain sebagainya. Ya sudah, memang kita udah punya tekad yang bulat dan juga kita sudah meyakinkan diri dan sudah mengusahakan. Selebihnya memang itu kerja keras kita memang yang diperlukan gitu kan, sehingga menuntaskan itu. Kalau memang kita sudah yakin, ya jalanin aja, usaha aja, pasti ada jalan gitu. Oke, udah SC, Master kan biasanya kalau Master tuh langsung ngelola ya Master nih. Siap. Kira-kira tuh hal apa sih yang ada perubahan apa sih sebelum SC sama sesudah SC nih? Perubahan apa sih yang signifikan nih? Ya, perubahan yang sangat signifikan pastilah itu sadar diri gitu ya. Karena memang sudah dianggap master dari teman-teman HMI itu terutama, dan juga yang paling dianggap senior kan, karena sudah mengikuti senior course. Itu tidak demikian gitu kan. Yang memang perlu skala perubahan itu yang memang pertama adalah sadar diri. Memang kita belum secara menyeluruh tapi sudah disandang sebagai master. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus meningkatkan kapasitas dan kualitas dari kita masing-masing, sehingga ketika memang kita sini sudah dinyatakan sebagai master yang sudah diikrarkan dalam keadaan sadar, kemudian dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, itu siap mengabdi di HM itu sendiri. Sehingga setelah ini yang perlu dirubah dari saya pribadi tentunya, dan juga lingkungan perkaderan yang ada di cabang Sukoharjo ini sendiri gitu. Lingkungan cabang Sukoharjo memang mungkin bisa sedikit diceritakan ya, supaya teman-teman ini juga kenal bagaimana sih perkaderan di cabang Sukoharjo nih. Mungkin bisa sambil diceritakan. Iya, mungkin yang terlintas dari teman-teman ketika di Sukoharjo ataupun melewati Sukoharjo dari Jawa Tengah, itu memang ada salah satu universitas terbesar gitu kan, ataupun 2 terbesar di Sukoharjo, yakni Universitas Muhammadiyah Surakarta, kampus saya pribadi, dan juga Universitas Islam Negeri itu UIN
apa gitu di Sukoharjo itu kan, saya lupa. Kemudian inilah yang suatu momok, bukan momok sih ya, tapi memang tantangan gitu kan dari kader HMI, bagaimana caranya memang dapat melaksanakan perkaderan ini yang notabene kami adalah minoritas itu, minoritas di kampus UMS yang memang notabene teman-teman tahu itu si merah yang paling membara gitu kan, dan juga ada si si biru yang paling membiru kalau di kampus sebelahnya, sehingga kami secara tidak langsung secara perkaderan memang tidak semasif di cabang-cabang yang lainnya, terutama cabang-cabang eksklusif di Semarang mungkin, terus di Surabaya ataupun di Malang, sehingga ini suatu tantangan tersendiri dari kami memang gitu kan. Secara perkaderan, secara kapasitas dalam hal kuantitas ya, banyaknya kader itu memang kami tidak banyak gitu kan, tidak bisa dikatakan banyak, atau bahkan setiap fakultas itu tidak lebih dari 10 orang gitu kan. Sampai dengan saat ini ada kurang lebihnya 4 tahun ataupun angkatan dari 17 hingga 21 ini itu tidak lebih dari 10 orang, dan itu di masing-masing fakultas itu sedemikian rupanya seperti itu lebih kurangnya, sehingga ya ini perjuangan teman-teman HMI untuk bisa menuntaskan secara pola perkaderan yang ada di HMI dan juga yang ada di cabang Sukoharjo ini sedang pelantikan kemarinnya 2 tahun yang lalu, dan ini ucapan dari kami juga selamat dan sukses ya untuk ketum formatur yang sudah dilantik, Tum Firda Ali, dan juga kawan-kawan lainnya beserta jajarannya dapat setidaknya itu menerapkan role model lah perkaderan kita yang mau dimana, karena memang kalau dari cabang Sukoharjo ini itu sedang masa-masanya reboisasi perkaderan ya, menanam kembali pola-pola perkaderan yang ada, terus menguatkan lagi ataupun merawat lagi kader-kader yang ada dari awal ini masa penerimaan hingga nanti menjadi kader paripurna seperti itu. Oke, setelah SC ini ada hal yang ingin dilakukan lagi nggak selain mengelola tentunya ya Master ya, karena memang sudah kewajiban seorang Master untuk mengelola. Mungkin ada yang mau dilakukan lagi, mungkin entah itu di kampus maupun di HMI. Iya, tentunya ada gitu ya Mbak ya. Ketika memang kita sudah disandang dalam perkaderan di HMI yang diibarat katakan memang organisasi perkaderan yang tentunya secara makna itu sekelompok orang ataupun seorang yang terus-menerus ditempah dimanapun dan kapanpun untuk memberikan kebermanfaatan, sehingga dari kami itu ketika memang kembali di cabang Sukoharjo itu dapat setidak-tidaknya memasifkan ataupun menghidupkan kembali perkaderan yang ada di masing-masing komisariat. Ketika memang saya diamanahkan nanti di cabang secara BPL, Badan Pengelola Latihan, ya bagaimana nanti ke depannya kita menyusun strategi dan juga taktisnya untuk bisa menerapkan pola-pola perkaderan yang ada, dan juga kami bisa dapat merawat lagi kader-kader yang ada, dan juga kita sebagai mahasiswa tidak lupa gitu kan, ketika memang kita sudah belajar di luar, ingatlah untuk rumah kita di kampus sendiri bagaimana kita dapat menunjukkan yang pertama pastinya eksistensi organisasi eksternal selain yang organisasi eksternal tapi ada dalam kampus. Nah itulah salah satu untuk eksistensi kami nanti dalam kampus, dan juga setidak-tidaknya kami bisa berkontribusi untuk organisasi ataupun ormawa-ormawa, lembaga-lembaga yang ada di dalam kampus itu sendiri gitu. Terkait komisariat, kalau di Sukoharjo ada berapa komisariat? Alhamdulillah kalau di Sukoharjo itu ada 9 sampai 11 komisariat. Itu penuh semua? Alhamdulillah penuh semua ya. Terus kalau dari UMS itu Universitas Muhammadiyah Surakarta ada Ahmad Dahlan 1, Ahmad Dahlan 2, kemudian ada UBK, itu satunya lagi dari yang teknik itu jadi ada 4, dan sisanya itu ada di UIN. Iya, ada di UIN. Berarti 5 ya di UIN? Iya. Setelah ini sudah ada planning mau kemana lagi nih? Biasanya kan kalau master itu kan menjelajahi penjuru Nusantara ya. Biasanya setelah dari Sampang kemarin sekarang ke Surabaya nih mau move kemana lagi nih? Ya kalau dari kami sudah setelah dari Sampang kan kebetulan ke Bangkalan juga, tetap menjalin silaturahmi dengan kawan-kawan yang ada di Bangkalan, dan berkesempatan juga ke Surabaya dan
disambut ataupun dijamu dengan baik malam ini itu suatu kehormatan bagi kami dari Sukoharjo dan Jawa Tengah. Dan setelah ini mungkin saya mau pulang ya Mbak ya. Mau pulang dulu ya. Capek. Capek. Oh, butuh istirahat ternyata. Iya, karena sudah hampir setengah bulan meninggalkan kasur terbaik saya di kosan gitu kan. Baik. Tempat tidur ternyaman dan terbaik saya. Jadi mungkin kalau kata Pak Karni itu ya rehat sejenak lah gitu kan. Untuk Mau berapa lama rehatnya kira-kira? Mungkin ada cabang yang mau mengundang master untuk mengelola tuh biar ya tahulah kapan bisa ngundang master Dimas nih. ya kalau untuk rehatnya berapa lama ya itu memang dari kami ya secukupnya gitu kan. Nggak tahu nanti secukupnya sampai kapan. Tetapi ketika memang seperti yang kami sampaikan, ketika sudah diikrarkan sebagai BPL atau sebagai master di HMI ini, ya dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun ya mau tidak mau, suka tidak suka ya lillahi ta'ala, mungkin gitu ya, lillahi ta'ala gitu. Mungkin ini kan. Mungkin kan kembali ke masing-masing gitu kan. Oke. Mungkin ada yang terdengar paksaan dari masing-masing, ada yang juga mungkin lillahi ta'ala dan mungkin bersemangat gitu kan, sehingga bisa berangkat mengelola dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun itu. Kalau master sendiri nih ternyata belum sempat pulang, terus udah ada panggilan, mau nggak nih? Kalau belum sempat pulang terus ada panggilan, ya apa boleh buat gitu kan, karena memang sudah berikrar dan berjanji atas sadar walaupun kemarin setengah sadar gitu kan. Ya walaupun setengah sadar karena memang apa namanya dari screening itu cukup panjang sehingga mungkin kurangnya istirahat gitu kan dari kami peserta. Kalau memang nanti dikatakanlah ataupun setelah malam ini dipanggil di cabang Ponorogo ataupun Pamekasan dan sebagainya ya insya Allah dengan kerendahan hati kalau master BPL ya harus berangkat gitu mau tidak mau. Luar biasa sekali nih master ini. Mungkin bolehlah disampaikan gimana sih cara menumbuhkan rasa seperti itu, karena mungkin beberapa cabang itu agak kekurangan BPL karena kurang kesadarannya. Bagaimana sih cara menumbuhkan kesadaran nih? Mungkin ada beberapa cabang yang ingin memiliki kader seperti Master Dimas nih yang mau mengabdikan dirinya di jalan sunyi ya kalau BPL itu. Iya. Mungkin bilang gitu ya. Kalau dari kami pribadi memang karena atas dasar kekurangan dan juga memang atas dasar ketertindasan kami bisa dibilang gitu ya, ketertindasan di kampus ataupun menjadi kaum yang minoritas di kampus, ya tentu mau tidak mau organisasi besar itu ya dari perkaderannya, karena memang HMI juga fungsinya sebagai organisasi kader. Itu beranjak dari saya cukup bisa dibilang kecewa, yaitu nggak sepenuhnya tapi memang keterbatasan coach gitu ya, ataupun yang dapat mementori saya dalam hal perkaderan di internal ataupun di luar kampus itu sendiri, sehingga ya ketika memang kita berpikir kenapa harus orang lain yang terus menerus memberi mementori kami dan seterusnya, dan memang kami juga memang butuh mentor lain juga sehingga bisa memperluas jaringan yang pertama dan juga menambah ataupun meningkatkan kapasitas ilmu melalui senior course itu, sehingga itu suatu kesadaran dari kami yang memang notabene kekurangan juga gitu Mbak. Kalau dari kami satu komisariat itu tinggal satu orang gitu kan yang ada di BPL, sehingga ya kenapa kami yang memang terus terang juga memang sudah semester cukup tua juga, nggak terlalu sibuk juga gitu kan ya, ditambah lagi juga saya malas bermalas-malasan itu salah satu alasan saya berangkat SC itu karena saya libur dan malas bermalas-malasan ataupun gabut, ya sudah saya berangkat aja. Ya kenapa nggak mengabdikan diri ke HMI gitu kan, suatu hal yang memang beda, ataupun di barat katakan ya kok gabut malah berangkat SC atau itu kan, ya sudah ya inilah saya, ada apanya ya terserah dinilai gimana, tapi ya apa adanya saya begini ya, dan memang itu niat dari kebutuhan komisariat dan juga niat dari hati itu sendiri gitu Mbak. Kayak gitu cukup menarik ya bahasanya, malas untuk bermalas-malasan. Ya karena kan memang kata Imam Syafi'i, ketika memang kita malas untuk belajar ataupun untuk menempuh sebuah pendidikan,
ya maka rasakanlah pahitnya dari kebodohan itu sendiri. Mungkin karena memang saya merasa bodoh gitu kan, dan masih memang merasa membutuhkan ilmu itu sendiri yang memang tidak akan ada habisnya. Ya kenapa saya kenapa saya tidak memutuskan untuk bermalas-malasan gitu kan, sehingga ya setidaknya adalah hal-hal yang memang sedikit bermanfaat untuk diri saya sendiri untuk saat ini. Dan ya insya Allah kedepannya untuk perkaderan DMI terutama di cabang Sukoharjo dan Komisariat Ahmad Dahlan 2 UMS, yang itu adalah komisariat saya pribadi gitu dan kawan. Keren banget sih Master ini. Saya kalau dengar dari ceritanya mulai dari perjalanannya yang mungkin kena prank ya, karena tadi sempet terlambat juga, terus screeningnya yang telat, terus harus menjalani screening berjala, tapi akhirnya membuahkan hasil yang indah ya di kelulusan tadi. Sampai sekarang sebenarnya kelulusan bukan hasil akhirnya ya, karena masih banyak yang harus dijalanin, baik itu mengelola, memperbaiki di internal maupun eksternalnya. Terus juga ada reboisasi perkaderan juga yang mungkin ini menjadi PR seluruh kader maupun anggota HMI di Sukoharjo utamanya ya. Mungkin ada pesan apa ya bahasanya, pesan yang ingin disampaikan nih. Mau saya bilang pesan terakhir kayak mau meninggal gitu ya, jadi pesan apa ya bahasanya, pesan lah yang mau disampaikan nih. Ya mungkin tidak banyak pesan yang ingin kami sampaikan ke teman-teman semua, terutama kader HMI, kader umat, kader bangsa ya katanya gitu ya. Katanya gitu ya. Memang ketika memang kita sudah masuk di HMI dan juga berikrar secara sadar ketika di LK1 dinyatakan sebagai kader HMI, yang mana harus ditempa terus menerus untuk mengikuti jenjang perkaderan yang seterusnya. Tetapi menurut kami pribadi sebenarnya perkaderan itu adalah alat gitu kan, dimana bekal kita untuk sebenar-benarnya berjuang dan sebenar-benarnya mengimplementasikan dari ilmu itu sendiri. Makanya ketika memang kader-kader HM yang sudah mengikuti LK1, LK2, SC dan lain sebagainya, ya harapannya alat itu ataupun ilmu itu dipergunakan sebagaimana mestinya gitu kan. Ketika memang teman-teman sudah mampu bisa mengelola ataupun belajar lebih lanjut, ya silahkan teruskan jenjang perkaderan seterusnya. Dan kemudian untuk kader-kader kami gitu kan di cabang Sukoharjo ataupun cabang lainnya yang masih merasa tidak ingin melanjutkan perkaderan LK2 ataupun LK3 yang katanya screeningnya sulit gitu kan, berat dan lain sebagainya, ya itulah bagian dari sebuah proses gitu kan, yang memang mau tidak mau harus dilalui dan juga dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maka tidak mengapa ada pepatah juga yang mengatakan nelayan yang kuat gitu kan tidak dilahirkan dari ombak yang tenang gitu kan. Ya pelaut yang handal itu tidak dilahirkan dari ombak yang tenang. Sehingga ketika memang kita mau menguji seberapa handalnya kita dan lain sebagainya dalam hal perkaderan ini, ya nikmati saja gitu kan untuk proses perkaderan yang ada di HM itu sendiri, sehingga kita bisa menjadi yang sebenar-benarnya kader, sebenar-benarnya memang mahasiswa yang implementasinya itu buat sosial masyarakat dan juga buat kampus itu sendiri. Makanya untuk teman-teman yang memang merasa sebagai kader HMI, silahkanlah untuk terus menempa diri teman-teman, terus memperjuangkan yang memang seharusnya diperjuangkan, kemudian bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatkan di HMI dan dibawa ke masyarakatnya masing-masing dan juga di kampusnya masing-masing, sehingga dari HMI ini mampu gitu kan mewujudkan tujuan dari HMI itu sendiri, ya tidak lain dan tidak bukan gitu kan, untuk terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Mungkin itu Mbak dari kami. Terima kasih atas pesan-pesannya sudah disampaikan. Mungkin bisa kita akhiri dengan jargon BPL ya. Jargon BPL boleh. Mungkin bisa Masnya dulu yang mulai. Oke, saya yang mulai. Saya yang mulai. Mungkin agak lantang ya. BPL kuat Yes. BPL kuat, HMI hebat.
Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.